dikembangkan itu nanti adalah hasil kesepakatan dari para pemangku kepentingan sistem. Jadi ada unsur kompromi, ada unsur konsensus, sepakat, maka disebut sebagai determining. Ya. Berbagai pemangku kepentingan sistem pastinya punya kepentingan yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, dan ini nanti akan tercermin di dalam requirements ini. Ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, tahapannya itu ada dua, ya, yaitu satu itu menentukan dan kemudian kedua itu melakukan strukturisasi. Nah, jadi kenapa harus distrukturkan? Karena seperti saya katakan tadi, berbagai pemangku kepentingan punya kebutuhan, punya keinginan sistem yang dikembangkan itu nanti seperti apa. Masing-masing itu punya angan-angan, kehendak, keinginan, kebutuhan tadi. Nah, nanti setelah semua kebutuhan itu dikumpulkan, disepakati, bisa jadi jumlahnya terlalu banyak untuk diwujudkan. Ya samalah seperti ini ilmu ekonomi dasar. Kebutuhan, keinginan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Dalam pengembangan sistem juga. Ya, requirement akan jauh lebih banyak daripada waktu, tenaga, dan sumber daya lain yang tersedia. Maka perlu ada strukturisasi. Nanti dalam struktur ini perlu dibuat rangkaian prioritas, mana yang lebih dulu yang harus dikembangkan. Yang bisa diwujudkan lebih dulu mana? Yang sekarang harus ada mana? Yang bisa ditunda nanti bagaimana? Mana? Yang bisa diabaikan yang mana? Kalau ini merupakan produk komersial, seperti sekarang hari ini katanya atau besok itu secara resmi Microsoft akan mengeluarkan Microsoft Windows 11. Tentunya dalam perjalanan mengembangkan Microsoft Windows 11, Microsoft ini mendapat banyak masukan dari para pengguna, baik pengguna individu maupun juga para pengguna korporasi seperti Atma Jaya misalnya. Keinginan dari para pengguna, masukan dari para partner bisnis, perkembangan teknologi dan segala macam. Ini semua jadi masukan. Nah, tentunya tidak semua itu bisa diwujudkan di dalam pengembangan Microsoft Windows 11 yang besok meluncur. Nah, ada yang bisa diwujudkan pada versi yang besok meluncur ini, atau itu bisa ditunda nanti untuk versi berikutnya. Atau ya sudah nggak usah dibahas, itu sudah ditinggalkan, kebutuhannya tidak usah diwujudkan. Ya. Nah, misalnya ada satu hal yang saya kemarin melihat, ya, tapi belum akan muncul di versi yang besok itu diluncurkan katanya, yaitu adalah Windows 11 akan bisa menjalankan aplikasi Android. Ya, kalau dulu menjalankan aplikasi Android di Windows itu butuh software khusus, ya, emulator namanya. Sekarang tidak, itu katanya bisa. Ya. Namun itu tidak akan tersedia pada saat besok Windows 11 itu diluncurkan, itu nanti, ya, diwujudkan nanti. Nah, penyebabnya macam-macam nanti bisa kita bahas. Ya, jadi dua hal ini. Oke, nah kita ada di tahapan ini, ya, analisis, dan ini tahapan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Masalah sistem yang dijumpai nanti pada saat implementasi dan maintenance ini 70% itu sumbernya dari sini. 70%. Permasalahan sistem yang ada di dua tahap ini itu. Jadi kalau ini sudah beres, tinggal 30% masalah yang dihadapi di sini. 70% sudah dibereskan. Ya. Lalu masalah yang 70% itu akan sangat murah dan mudah kalau itu diselesaikan di sini. Ketemu di sini, langsung selesaikan di sini. Tidak perlu menunggu sampai nanti ada di sini. Kalau ternyata munculnya di sini, biasanya biayanya akan sangat mahal. Ya, dan dampaknya akan sangat kritis terhadap kelangsungan hidup sistem tersebut. Ini. Nah, kekeliruan di dalam tahapan analisis ini nanti akan menyebabkan sistem yang didesain dan implementasikan keliru juga. Ya. Ibaratnya Anda itu pengen celana, tapi di tahapan analisis munculnya kebaya.
Ya, begitu jadi kebaya. Loh, saya kemarin pesan celana, bukan kebaya. Ibaratnya kalau di restoran Anda itu pesan nasi goreng, munculnya ternyata adalah soto. Nah, jadi itulah kritisnya analisis, karena di sini ditentukan, disepakati sistem seperti apa yang akan dikembangkan, dan kemudian nanti diimplementasikan dan dipakai. Jadi kalau ini salah, ya sudah, selamat tinggal yang lain. Ya, pasti salah. Maka 70% masalah itu ada di sini. Oke, nah, bagi seorang analis, gitu ya, ini tugas sistem analis ini untuk melakukan analisis sistem. Namanya saja sudah ada di situ. Nah, sebagai seorang analis, di dalam melakukan analisis sistem itu ada karakteristik yang baik untuk dimiliki. Yang pertama itu impertinence atau mempertanyakan segala sesuatu, tidak gampang percaya. Bukan berarti para stakeholder yang nanti terlibat itu tidak jujur, bukan. Seperti saya katakan, tiap stakeholder itu punya kebutuhan masing-masing, dan biasanya para stakeholder ini hanya terpaku pada kebutuhan mereka, tidak mempertimbangkan kebutuhan orang lain, tidak mempertimbangkan kebutuhan stakeholder yang lain. Ya, nah ini yang terjadi pada proyek PNPM Mandiri Perdesaan, di mana Bank Dunia itu fokusnya pada area kecamatan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri itu fokusnya pada kecamatan dan nantinya desa. Karena pada waktu itu Kementerian Dalam Negeri sedang menyponsori rancangan undang-undang desa yang sekarang sudah menjadi undang-undang ya. RUU Desa itu disahkan menjadi undang-undang di masa akhir-akhir masa jabatan Pak SBY selaku presiden ya. Jadi itu Kementerian Dalam Negeri fokusnya di sana. Bank Dunia fokusnya kecamatan karena memang faktanya PNPM Mandiri Perdesaan itu fokusnya hanya di kecamatan. Ya. Oke. Jadi ya harus dipertanyakan. Oh yang itu kok mintanya kecamatan, yang ini kok mintanya desa. Ini kenapa? Coba ditemukan masalahnya. Dan harus imparsial. Artinya apa? Harus mempertimbangkan segala sesuatu, segala isu, segala masalah untuk menemukan solusi terbaik. Dalam hal ini, Bank Dunia benar, karena memang fokus PNPM Mandiri Perdesaan itu di kecamatan. Tapi Kementerian Dalam Negeri juga tidak salah. Nah, nantinya itu program pemerintah itu levelnya akan desa, bukan lagi kecamatan, karena sudah ada undang-undang desa. Hanya memang kemudian pada waktu itu bisa dipahami mengapa Bank Dunia berkeras pada kecamatan, karena undang-undang desa belum jadi. Dan yang namanya RUU itu bisa cepat, bisa lama pembahasannya. Kalau semua sepakat, ya cepat. Jadi undang disahkan DPR, ditandatangani presiden, jadilah undang-undang. Tapi kalau pembahasannya alot, banyak fraksi di DPR tidak setuju atau bertentangan, itu bisa lama. Ya. Itu terlepas dari penting tidaknya satu undang-undang ya, itu urusannya DPR dan pemerintah. Tapi fakta bahwa itu memang bisa lama pembahasannya. Ya. Dan Bank Dunia tidak salah, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga tidak salah. Karena apa? Mereka lah sponsor undang-undang tersebut. Sehingga mereka ingin itu, mereka usahakan itu digolkan di DPR supaya bisa menjadi undang-undang, dan mereka ingin mempersiapkan sistemnya supaya nanti bisa mengakomodasi desa kalau undang-undang desa sudah sah, gitu ya. Nah, maka dua hal ini harus dipertimbangkan, ya, bagaimana supaya nanti ketemu. Lalu jangan terpaku pada solusi yang itu saja. Ya. Harus berasumsi segala sesuatunya itu mungkin. Ya. Dulu ketika saya mendengar salah satu fitur undang-undang desa itu adalah tiap desa dapat dana 1 miliar, saya agak ragu-ragu terus terang. Apa kuat pemerintah Indonesia itu? Karena pada waktu itu Pak SBY itu sedang dipusingkan oleh harga BBM, harga minyak dunia yang sedang naik pesat, gitu ya. Sehingga banyak sekali dana APBN itu tersedot untuk subsidi BBM. Dan kemudian saya diberitahukan oleh teman saya gitu ya, ini desa di Indonesia itu hanya sekitar nggak sampai 70.000 dia mengatakan. Kalau satu desa 1 miliar itu kan hanya 70 triliun dia mengatakan. Nggak banyak 70 triliun itu. APBN kita itu 2.000 triliun lebih. Gitu. Jadi kalau 70 triliun itu nggak sampai 1% lah. Ya, masih masuk akal. Ya. Maka
ini asumsi saya berasumsi wah kebanyakan itu ya kalau sampai ke level desa apa kuat, ternyata kuat gitu ya, bisa ya. Ini lalu ya harus punya perhatian terhadap detail hal-hal yang kecil-kecil ya, karena apa tadi tiap pemangku kepentingan itu punya perbedaan, punya sudut pandang yang berbeda, punya kemudian maka ini harus dicocok-cocokkan gitu ya, harus bukan dicocok-cocokkan, sorry bahasa saya, kita harus lihat apakah faktanya itu memang sesuai dengan apa yang mereka katakan ya, kalau perlu nanti di cross check, dikonfirmasi, diverifikasi, divalidasi supaya apa informasi yang benarlah yang kita dapatkan ya. Mengapa itu nanti bisa akan saya jelaskan mengapa. Dan ya kita harus terus berusaha untuk menemukan solusi-solusi baru. Jangan terpaku pada apa yang sudah pernah dilakukan. Ya. Kalau kita terpaku pada hal-hal yang sudah ada, nggak akan ada perusahaan seperti Google, nggak ada perusahaan yang seperti Facebook gitu ya. Google itu dulu harus menemukan metode baru untuk mengolah data yang begitu besar. Karena sebelumnya nggak ada teknologi itu. Maka Google menemukan teknik alat untuk mengelola data dengan besar. Facebook tadinya nggak ada yang namanya sosial media sebesar Facebook dengan miliaran pengguna. Karena ada Facebook, maka kemudian ada muncul banyak tantangan-tantangan teknis yang itu kemudian diselesaikan oleh Facebook. Ya. Nih, maka harus terus berupaya menemukan solusi-solusi yang baru. Ya. Oke. Nah, dalam rangka analisis ini harus memahami satu sebetulnya apa toh tujuan yang ingin tercapai. Kalau saya dulu seminggu pertama di PNPM Mandiri Perdesaan itu saya ketemu dengan banyak orang yang terlibat dengan penanganan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan. Ya, saya ketemu dengan fasilitator, saya ketemu dengan konsultan, saya ketemu dengan orang Kementerian Dalam Negeri, saya diskusi dengan orang Bank Dunia, ya dan seterusnya. Saya banyak baca, itu seminggu pertama itu isinya saya hanya baca-baca saja. Lalu juga kemudian dipahami tiap-tiap pemangku kepentingan di dalam organisasi tersebut itu informasi apa yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Yang belum ada pada sistem yang lama, tapi harus ada pada sistem yang baru. Dan datanya itu seperti apa? Kita harus bisa melihat. Datanya itu termasuk nanti volume data, ukuran data, ya. Dulu yang pada ini tahun 2013-2014 ya sudah lama, tapi pada waktu itu menjadi masalah itu adalah karena PNPM Mandiri Perdesaan itu levelnya sampai ke desa. Ya. Kalau di Jawa desa satu dengan desa yang lainnya jaraknya dekat ya. Kalau di Papua itu bisa hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki bisa seminggu. Pedalaman Kalimantan juga tidak lebih baik ya. Maka hal-hal seperti itu harus dipikirkan bagaimana kalau jangankan koneksi seluler atau koneksi internet ya, listrik saja sering tidak ada. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Ya. Nanti transformasi dan penyimpanan datanya bagaimana? Bagaimana menangani data dan urutan-urutannya itu bagaimana? Maka saya harus tahu betul proses PNPM Mandiri Perdesaan itu deh. Mulai dari usulan desa, desa dibawa ke kecamatan untuk dibahas dan diprioritaskan, dan itu diajukan proposal ke Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri mengucurkan dana, ya, langsung ke kecamatan, dari kecamatan dana itu dipakai untuk kegiatan, lalu nanti ada laporan pertanggungjawaban disampaikan ke pemerintah, pemerintah menggunakan laporan pertanggungjawaban itu untuk nagih Bank Dunia. Nih, PNPM Mandiri Perdesaan sudah dilaksanakan, habisnya sekian untuk apa saja, mana dananya. Nah, jadi proses seperti itu harus saya pahami. Ya. Supaya apa? Supaya nanti tahapan-tahapan itu bisa diakomodasi oleh sistem yang baru dengan baik. Ya. Kemudian kebijakan, panduan, aturan ya tertulis, undang-undangnya apa, kalau ini pemerintah ya, kemudian adakah peraturan pemerintah, instruksi presiden, surat menteri dan lain sebagainya itu apakah ada, ya apa saja, dan ini harus kita pahami. Kemudian peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi munculnya data atau terjadinya proses, ini semua harus disampaikan dan harus dipahami. Ya, jadi pekerjaannya cukup banyak. Ya. Nah,
Hasil dari requirement determination ini adalah nanti laporan secara tertulis, ya. Apa saja kebutuhan sistem yang baru. Ini. Nah, cara menemukan kebutuhannya bagaimana nanti akan kita bahas sebentar lagi, gitu ya. Ini. Dan bagaimana cara kita menemukannya? Cara kita menemukannya ada beberapa, ya. Yang tradisional itu dengan cara satu wawancara, baik wawancara individu maupun wawancara kelompok. Dua, dengan melakukan observasi, pengamatan terhadap proses-proses yang berlaku. Itu dulu waktu itu saya sempat datang ke beberapa aktivitas PNPM Mandiri Berdesa untuk lihat prosesnya bagaimana sih. Tertulis memang ada, ya, tapi nanti prakteknya bagaimana. Kemudian juga mempelajari dokumentasi yang ada. Ya, tadi aturannya bagaimana, panduannya bagaimana, dokumen-dokumen yang ada bagaimana, nanti bisa diteruskan. Nah, kita mulai dari interview dulu. Ya. Interview, wawancara ya. Wawancara itu apa? Wawancara itu menggali persepsi atau pemahaman seseorang atas sistem yang akan kita garap. Ya. Nah, permasalahan dengan atau kelemahan dari wawancara itu adalah yang nanti kita dapatkan itu bukan fakta, tapi persepsi dan pemahaman orang. Sama-sama prosedur, pemahaman prosedur tertulis gitu ya. Oh, pemahaman orang itu bisa berbeda-beda. Dan ini wajar, ini biasa. Ini bukan sesuatu yang aneh. Akan seperti itu. Karena pemahamannya berbeda, persepsinya beda, maka ya kemudian nanti bisa jadi hasilnya beda. Ya, tuh. Maka perlu ada cross check. Interview tidak hanya satu orang, ya, tapi beberapa orang yang berbeda. Dan nanti perlu di cross check, perlu di konfirmasi, ya, perlu untuk konfirmasi, verifikasi, validasi. Bisa jadi satu orang dengan orang yang lain berbeda, ya, itu bukan hal yang aneh, gitu ya. Biasa sekali. Oke. Nah, kalau interview itu apa yang harus disiapkan? Ya, nah, pertama, ya tentunya kita harus tahu yang akan kita tanyakan itu apa. Maka harus dibuat panduannya. Supaya apa? Supaya informasi yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan. Minimal itu. Maksimal ya nanti akan ada tambahan-tambahan informasi lain. Ya, nanti saya sampaikan. Kemudian siapa yang akan kita interview? Ini juga harus jelas. Ya. Dan janjian. Kapan akan interview ini? Janjian ini perlu karena orang yang diinterview tentunya ya sibuk, ya, tidak tidak setiap saat bisa diganggu gitu ya. Kalau Anda interview satu bank pada saat tutup buku ya nggak akan ada orang yang bisa melayani ya. Karena apa ya, semua sibuk mempersiapkan laporan gitu kan. Anda datang ke pabrik menjelang deadline untuk produksi ya semua orang sibuk gitu ya. Maka ini perlu perjanjian ini. Jadi nanti yang diwawancara juga sudah siap. Kalau misalnya harus bawa dokumen, harus menunjukkan bermacam-macam hal yang terkait dengan materi interview, mereka juga sudah menyiapkan. Ya. Ini. Lalu interview itu bukan interogasi. Ya. Ini yang perlu. Interview dalam rangka analisis sistem itu adalah mencari fakta, bukan interogasi, bukan ujian. Ya. Jadi aktivitas terbanyak itu adalah mendengarkan apa yang dikatakan. Interview itu bisa direkam. Kalau ada rekaman suara atau rekaman video itu baik. Tetapi ada juga orang-orang yang keberatan kalau direkam, maka ya harus kita dengar dan kita catat. Ya, ini. Nah, pertanyaan interview sendiri itu bisa ada dua, terbuka atau tertutup.
Kalau terbuka itu artinya si orang yang kita wawancara, responden itu bebas mengemukakan apa saja yang mereka pahami. Tapi kalau close ended ya tertutup itu jawabannya biasanya sudah ada. Misalnya usia itu kan jawabannya juga nggak akan jauh-jauh dari angka-angka gitu ya. Jabatan yang ada di organisasi yang kita analisis sistemnya itu ya terbatas, nggak mungkin macam-macam. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu apa fungsi atau apa tugas bapak sehari-hari atau tugas ibu sehari-hari, itu macam-macam jawabannya bisa. Ya. Oke. Nah, ini ada guideline untuk interview ya. Satu, tidak boleh mengarahkan. Ya, jadi jangan sampai pertanyaannya itu mengarahkan dalam artian misalnya ya yang tidak baik itu adalah bapak senang nggak atau ibu senang nggak kerja di sini, ya itu mengarahkan ya. Sebab kalau dijawab tidak senang nanti gimana, kalau dijawab senang faktanya mungkin tidak senang gitu ya. Atau pertanyaan bapak atau ibu senang kan bekerja di sini, ya itu juga mengarahkan. Atau misalnya kayak yang tidak terkait bapak itu teller tugasnya menerima uang toh, menghitung uang toh, nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Lebih baik pertanyaan itu netral dan memancing supaya responden itu menjawab selengkap mungkin. Ya, misalnya ditanya, bapak jabatannya apa teller? Oke, kalau tugas teller itu sehari-hari apa pak? Gitu, kan? Nah, ada kendala apa dalam menjalankan tugas sebagai teller? Ada yang menyenangkan nggak sebagai teller itu? Yang lucu-lucu apa ya? Kadang-kadang pertanyaan seperti itu juga baik untuk ditanyakan gitu ya. Dan yang jelas kita harus mendengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan. Kita juga, makanya saya lebih suka direkam video itu karena bisa melihat bahasa tubuh. Ya, ini. Lalu di dalam wawancara ini ya jangan sampai kita menjanjikan sesuatu. Oh nanti sistemnya itu pakai tablet pak. Oh nanti sistemnya pakai iPhone. Sehingga tiap karyawan dapat iPhone. Nah itu janji yang sebaiknya tidak muncul di dalam interview. Ya, jadi jangan sampai itu muncul. Nah, dan sebaiknya interview ini melakukan interview dengan berbagai orang. Ya, supaya apa? Sebetulnya pemangku kepentingannya beda-beda. Maka ya kita harus mencoba menggali dari semuanya itu. Ada yang di interview itu nanti mungkin hasilnya negatif, artinya kata-kata yang disampaikan negatif, fakta yang atau hal-hal yang disampaikan negatif ya nggak apa-apa, ya itu diterima saja dan nanti harus dianalisis. Interview individu itu memakan waktu, ya tidak efisien sebetulnya, tapi ya kadang perlu. Ya. Ada kelemahannya selain tadi ya persepsi itu kadang-kadang bertentangan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah ini maka kemudian perlu ada konfirmasi, ada validasi, verifikasi, ya, klarifikasi kadang-kadang. Nah supaya tidak terjadi, mungkin baik kalau misalnya untuk beberapa hal, tidak semua ya, itu wawancaranya secara kelompok. Misalnya kelompok kerja di satu bagian gitu ya, dikumpulkan, lalu dilakukan focus group discussion, diskusi bersama. Nah, kalau diskusi bersama ini, kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, bisa langsung diklarifikasi saat itu. Ya. Hanya saja masalahnya kalau diskusi bareng ini, ya, kita harus memperhatikan hierarki. Diskusi bareng dengan manajer itu biasanya yang bukan manajer bawahannya, para bawahannya menjadi segan untuk ngomong. Ya, takut pada manajernya. Nah, ini. Lalu juga diskusi ini sangat tergantung pada keahlian kita sebagai analis, sebagai moderator. Sebab nanti sering dalam diskusi itu, baik formal maupun informal, bisa jadi ada orang-orang yang mendominasi diskusi. Pengen pokoknya suara mereka yang didengar. Nah, itu nggak boleh terjadi. Nah, semua harus bersuara dan semua harus didengar. Maka butuh moderator yang baik di sini. Ini ada teknik-tekniknya ya. Oke. Nah, seperti saya katakan, interview itu mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dipahami atau dipersepsikan oleh individu maupun kelompok. Belum tentu itu yang terjadi.
Nah, maka untuk melihat satu proses itu bagaimana terjadinya atau itu dilaksanakan, kita perlu melakukan observasi. Ya, jadi misalnya kalau kita membuat sistem untuk setoran tunai misalnya, kita lihat bagaimana setoran tunai itu diproses oleh teller. Ya. Jadi nanti dengan observasi ini kita bisa melihat apa yang dikatakan individu itu apakah benar-benar terjadi atau tidak. Kadang apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu bisa jadi berbeda. Nah, hanya saja kalau observasi ini ada kelemahannya. Kalau yang kita observasi itu tahu bahwa mereka diobservasi, mereka bisa mengubah perilaku mereka menjadi tidak seperti biasanya. Ini ada cara mengatasinya, yaitu apa ya, observasinya ya dalam waktu yang lama sampai yang diobservasi bosan sehingga mereka kembali ke perilaku normal. Tapi itu butuh waktu lama. Ya. Cara yang lain adalah observasi tanpa ketahuan, misalnya dengan kamera atau yang lain. Ya. Oke. Lalu observasi itu juga punya kelemahan, yaitu apa? Tidak mungkin observasi ini menangkap semua variasi dari satu proses. Mungkin pas observasi itu pas hari biasa, sepi gitu ya, pas setoran tidak banyak. Yang tidak diobservasi adalah ketika hari Senin setoran banyak dan bermasalah. Kita hanya mengamati, oh orang setor tunai biasa. Tapi tidak mengamati misalnya, oh setoran kok ada yang pakai uang receh, setoran pakai uang yang sudah rusak-rusak, setoran kalau uang palsu bagaimana, itu kita mungkin tidak akan bisa mengamati. Dan tidak mungkin mengamati ya dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Kita hanya bisa sampling saja. Nah berikutnya, wawancara dan observasi itu akan menghasilkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Pemahaman pelaku maupun juga proses yang terjadi sesungguhnya. Kemudian kita harus melihat ke dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini akan kita dapatkan apa yang seharusnya terjadi. Jadi nanti kita bandingkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Bisa jadi berbeda. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, ternyata dalam prakteknya hanya 1, 2, 3, 5, 4 tidak dilakukan. Nah, kenapa tidak dilakukan? Ini yang kemudian harus digali lebih lanjut. Bisa jadi karena 4 itu nggak perlu sebetulnya. Oh ya, ini berarti nanti langkah. Bisa jadi ternyata tidak banyak yang paham bahwa 4 itu harus dilakukan. Gitu ya. Sering sekali masalah muncul itu adalah dalam sistem ya, itu bukan karena sistemnya jelek. Bukan karena sistemnya tidak lengkap. Tapi karena apa? Para pelakunya tidak mengikuti prosedur yang benar. Ini sering sekali terjadi pada saat awal-awal masa KRS ya. Bukan banyak, ada beberapa mahasiswa itu yang mengeluh kepada dosen pembimbing akademik, Pak atau Bu, saya nggak bisa login, nggak bisa KRS, ini gimana saya nggak bisa daftar kelas gitu kan. Lalu dosen pembimbing akademiknya kemudian bertanya ke fakultas. Nah ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, mahasiswa yang bersangkutan itu belum bayar biaya tetap. Ya, sehingga tidak dimasukkan sebagai daftar mahasiswa yang boleh ikut KRS atau mendaftar kelas. Ya, nah ini. Jadi ini prosedur tidak diikuti dengan baik. Gitu ya. Oke. Itu kalau tertulis. Kita juga bisa melihat dokumen-dokumen yang dipakai dalam satu proses itu apakah sudah benar atau belum. Misalnya ada invoice ini. Ini cara ngisi invoice-nya sudah benar atau belum? Yang tercetak itu sudah benar atau belum? Ya. Dan invoice diproses bagaimana, dikirimkan kepada siapa, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa menganalisa ini. Kita juga bisa lihat dari contoh invoice seperti ini, kok yang paling sering salah itu ada di mana? Mengapa itu kok bisa salah? Ini nanti bisa kelihatan. Dan itu menjadi poin untuk nanti diperbaiki. Ya, kita juga bisa melihat berbagai macam laporan. Ya. Nah, laporan arus kas, kapan laporan itu keluar, ada kesalahan atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah cara-cara tradisional di dalam analisis dan mencari
yang dibutuhkan itu apa. Ada kelemahannya. Ya, itu tadi. Nah, salah satu kelemahan metode konvensional atau tradisional itu adalah user itu tidak dilibatkan biasanya. Mereka hanya ditanya. Nah, kemudian cara yang kontemporer baru itu ada yang namanya Joint Application Design. Ya, sudah cukup lama sebetulnya, tahun 70-an, tapi banyak dipakai. Joint Application Design ini idenya adalah thread sebetulnya. Nah, jadi semua pemangku kepentingan yang relevan dengan sistem yang sedang dikembangkan itu dikumpulkan di satu tempat. Mereka ditarik dari pekerjaannya sehari-hari, ditempatkan di satu tempat, dan diisolasi, tidak boleh diganggu pekerjaan. Ya. Dan mereka harus konsentrasi mungkin selama 1 minggu atau 2 minggu di situ untuk membahas mengenai requirement. Ya. Ini tipikalnya kalau ruangan Joint Application Design itu seperti ini. Anda bisa melihat bahwa ini semi melingkar ya. Semua bisa saling melihat. Ini berarti apa? Berarti bahwa semua orang itu sejajar posisinya. Sama posisinya. Dan mereka berhak untuk memberikan kontribusi terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Ya, ini. Nah, jadi nanti akan ada orang-orang, para developer, ada moderator, dan diskusi misalnya proses store tunai itu bagaimana. Nah, nanti semua orang bisa bersuara, bisa didokumentasikan, ya, bisa disepakati. Oke, seperti ini. Masalah yang sering muncul dalam store tunai apa saja? Bisa muncul semua pengalaman mereka, gitu ya, kemudian dibahas. Dan ini mereka harus thread-nya itu tidak boleh terlalu jauh, sehingga tempatnya ya, sehingga perjalanan ke sana lama dan mahal, tapi juga tidak boleh terlalu dekat dengan rumah maupun kantor, supaya kalau pas istirahat tidak pulang ke kantor atau pulang ke rumah, gitu ya. Kalau saya dulu pengalaman PNPM dari perdesaan itu sering sesi-sesi seperti ini dilakukan misalnya di Bogor ya, atau Bandung. Dua-duanya itu tidak jauh dari Jakarta. Ya, tapi untuk ke sana itu butuh upaya yang ya harus niat lah. Karena apa? Bogor maupun Bandung itu, kalau Bandung agak jauh gitu ya. Tapi kalau Bogor itu yang membuat malas itu macetnya. Ya, ke Bogor itu macetnya luar biasa. Maka sekali sudah sampai ke lokasi biasanya jarang ada yang mau pulang. Gitu ya. Karena itu tadi macet. Nih. Lalu alat berikutnya yang sering juga digunakan untuk menggali kebutuhan itu adalah prototype. Prototype atau purwarupa. Jadi purwarupa atau prototype ini adalah sistem yang sudah jadi, yang kecil gitu, skala kecil, dan user diminta untuk menggunakan. Ini contoh gitu ya. Contoh sistem yang sudah jadi. Ini apa? Sering sekali user itu juga tidak tahu sebetulnya yang mereka inginkan itu apa. Atau mereka tahu tapi sulit untuk mengungkapkan karena abstrak. Nah, maka supaya mudah ya sudah, kita buatkan satu sistem kecil biar mereka berinteraksi. Misalnya, user itu butuh sistem untuk penjualan. Nah, sistem penjualan ini seperti apa? Offline, online, tunai, pakai bayar tunai atau bayar kredit, pakai kartu kredit, pakai uang tunai atau yang lain. Nah, dengan sistem kecil ini user berinteraksi, mereka, oh, saya perlunya yang tidak perlu mengetikkan kode barang ke sistem. Oh, berarti pakai scanner misalnya. Ya. Atau yang baru seperti yang dipakai oleh Amazon itu tidak pakai scanner tapi pakai kamera. Kamera lalu di komputernya itu ada artificial intelligence. Jadi si sistemnya itu bisa membedakan snack misalnya keripik kentang dengan buah apel, itu bentuknya beda, harganya beda. Nah, ini contohnya seperti itu. Atau ya paling gampang kalau di Indonesia sekarang pakai barcode gitu kan. Ini. Nah, ini. Nah, prototyping ini ada 2 jenis. Satu evolutionary, ya, jadi prototype sistem kecilnya ini dikembangkan, diperbaiki, itulah nanti sistemnya yang akan dipakai. Atau yang disebut throwaway prototyping atau rapid prototyping. Kalau rapid itu user menggunakan lalu bilang, oh kurang ini, gitu kan. Nah, setelah itu selesai, sudah tahu kan apa yang dibutuhkan, prototipenya dibuang,
buat sistem sama sekali baru. Ya. Ini prototyping ini bagus kalau usernya sering sekali kebutuhannya tidak jelas. Ya. Mereka sendiri juga sulit untuk mengungkapkan. Ya. Biasanya kalau mereka bisa berinteraksi itu jadi lebih nyaman. Gitu ya. Kalau saya akan lewati. Nah, jadi di awal saya mengatakan ya sebagai analis itu tidak boleh tertutup, dalam artian tidak boleh terpaku pada hal-hal yang lama. Tidak boleh apalan itu nggak boleh ya. Dulu biasanya begini, itu jawaban yang buruk. Seorang analis itu harus selalu inovatif. Gitu ya. Kenapa? Karena teknologi informasi itu inovatif. Di tengah jalan bisa jadi muncul teknologi baru. Dan teknologi ini menyebabkan apa yang sudah lama tidak berlaku lagi. Ya. Ini saya selalu menggunakan contoh ini. Jadi ketika Android itu dikembangkan, preferensi Android itu nanti adalah diinstal pada handset seperti BlackBerry. Tanpa layar sentuh dengan keyboard fisik. Tapi di tengah jalan, para developer BlackBerry ini melihat developer Android itu melihat pengumuman iPhone versi 1, iPhone generasi pertama diumumkan Steve Jobs. Layar sentuh semua tanpa keyboard fisik. Maka kemudian tim Android itu memutuskan, wah ini ada disruptive technology gitu ya, yang baru. Maka kemudian pengembangan Android diarahkan ke touchscreen tanpa keyboard fisik. Ya meskipun versi-versi awal Android itu masih ada keyboard fisiknya, tapi itu hanya peralihan menuju ke yang versi yang sekarang kita kenal. Sudah sangat jarang kan ada Android yang pakai keyboard fisik ya. Mungkin malah tidak ada. Ya. Nah, itu materi untuk hari ini. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nah ini saya akan share screen ya. Hasil requirements itu nanti akan dituangkan di dalam bentuk satu dokumen yang isinya itu adalah spesifikasi sistem. Jadi sistemnya itu akan seperti apa. Ada namanya bermacam-macam. Kalau di dunia internasional itu namanya Software Requirement Specification ya, atau SRS. Kalau Indonesia banyak yang menggunakan namanya SDD, Software Design Document. Nah, yang akan saya tampilkannya adalah Software Design Document. Nih, apakah bisa kelihatan? Kelihatan nggak ini? Apakah sudah muncul? Oke, baik. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Jadi sistem PNPM dari perdesaan ini di awal ketika mulai dijalankan kan perlu memasukkan data. Salah satu data yang mereka masukkan itu adalah provinsi. Pada waktu sistem ini dibuat, provinsi di Indonesia masih jumlahnya baru 33. Sekarang kan sudah ada 34 ya. Provinsi terbarunya Kalimantan Utara pada waktu itu belum ada. Ya. Nah, tapi ini tuh sebetulnya bukan untuk memasukkan provinsi baru, ini itu untuk memasukkan data provinsi di awal, setting awal. Ya. Maka ini spesifikasi fungsi input data provinsi. Ya. Deskripsinya fungsi ini untuk menambahkan data provinsi. Bentuknya form entry kolumnar seperti ini. Hasilnya nanti ketika sistemnya jadi ya tidak seperti ini. Tetapi ini tuh hanyalah prototype sebetulnya. Jadi kira-kira nanti seperti ini. Kira-kira desainnya yang sesungguhnya ya nanti pas software-nya jadi. Ya kan? Tapi ini kira-kira seperti ini. Ya, kemudian ada spesifikasi nama provinsi itu pakai apa, formatnya bagaimana, ini semua sudah. Nah ini tuh dari menggali. Ya. Dan ini sebetulnya muncul karena pada waktu itu memang sudah ada pembahasan pemekaran provinsi Kalimantan Timur menjadi 2 provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya. Maka fitur ini tetap ada. Kalau misalnya pada waktu itu Indonesia tidak berencana memekarkan provinsi, maka ini tidak ada. Ya. Input tambah data provinsi tidak akan ada. Kenapa?
Yang ngapain nambah? Oh, enggak, provinsinya nggak akan nambah. Sudah data yang lama diambil saja, data provinsi diambil, masukkan database, selesai. Tapi karena ini nanti mengantisipasi di masa depan ada pemekaran provinsi, ya. Lalu juga berikutnya itu adalah penambahan data kabupaten. Ya, sama, kabupaten juga sering terjadi pemekaran. Satu kabupaten bisa dipecah menjadi 2 atau lebih kabupaten. Dimekarkan ya, bukan dipecah. Ya. Kecamatan juga begitu, desa juga begitu, ya, sehingga menu-menu ini ada. Jadi ada kebutuhan tadi. Oh, bagaimana kalau kebutuhan di masa depan daerah di Indonesia itu dimekarkan secara administratif? Ya. Oh ya sudah, berarti harus ada fasilitas untuk menambahkan data. Ya, ini formulir, ini contohnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh spesifikasi. Ya, laporannya tidak harus seperti itu ya. Kalau SRS tadi software requirement specification yang dipakai secara internasional itu ada standar internasionalnya, yaitu dari Department of Defense atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ya, itu ada standarnya. Bisa di googling nanti ya seperti apa standar. Yang jelas spesifikasi ini harus dipahami bersama dan harus disepakati bersama. Oke, ada pertanyaan atau tidak sampai di sini? Belum ya, baik. Nah, saya sudah meninggalkan tugas untuk kelompok Anda, ya, tugas di situs kuliah, yaitu mengenai kebutuhan. Nah, di situ ada kata-kata kebutuhan fungsional, tadi belum saya sampaikan. Jadi kebutuhan satu sistem itu ada 2 jenis, fungsional dan non-fungsional. Kalau fungsional itu terkait dengan fungsi-fungsi di dalam sistem. Seperti tadi, input data provinsi, input data kabupaten, itu adalah kebutuhan fungsional. Menghasilkan laporan ini, menghasilkan laporan itu, fungsional. Bisa menangani transaksi penjualan dengan alat pembayaran uang tunai, itu fungsional. Bisa menangani transaksi dengan penjualan secara kredit, itu fungsional. Jadi terkait dengan fungsi-fungsi sistemnya, harus bisa melakukan apa saja sistem tersebut. Itulah yang disebut sebagai kebutuhan fungsional. Yang kedua itu adalah kebutuhan non-fungsional atau yang bukan fungsional. Ini terkait dengan hal-hal yang di luar fungsional. Contohnya apa? Keamanan. Sistem hanya boleh diakses oleh user yang terotorisasi. Nah, ini adalah keamanan. Ini kebutuhan yang non-fungsional karena tidak ada kaitannya dengan fungsi sistem. Ya. Contoh lain kebutuhan non-fungsional itu adalah kinerja sistem. Jadi sistem harus bisa menangani 100.000 transaksi per detik misalnya. Atau harus bisa menghandle 1 juta nasabah. Nah, ini berarti adalah kebutuhan non-fungsional karena tidak terkait dengan fungsional. Itu ya. Nah, besok untuk tugas yang Anda harus Anda kerjakan dan dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu depan itu adalah mengenai kebutuhan fungsional. Jadi sistem yang Anda kembangkan ini harus bisa melakukan apa saja. Ya. Jadi harus kebutuhan fungsionalnya dan secara terperinci apa saja fungsi sistem yang Anda usulkan dan mengapa fungsi tersebut harus ada. Misalnya, harus bisa menambahkan data provinsi tadi, itu fungsional. Kenapa? Karena ada kemungkinan di masa depan provinsi di Indonesia itu dimekarkan. Dan pada waktu itu ada buktinya memang. Harus ada penambahan data kabupaten. Kenapa ya? Karena kemungkinan ada kabupaten yang dimekarkan di masa depan. Seperti itu. Ya. Dan pemekaran daerah itu ruwet ya. Karena nanti terkait dengan anggaran, terkait dengan data kependudukan, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian untuk kuliah kita minggu ini. Dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat siang dan